Yang kedua yaitu kedaulatan. Kedaulatan dalam Islam bukan hanya berarti bebas dari penjajahan, tetapi juga kemandirian dalam menentukan arah kehidupan suatu bangsa yang selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedaulatan negara harus dijaga melalui kekuatan moral, politik, ekonomi dan budaya yang mandiri. Terlebih dalam era globalisasi, tentang kedaulatan bukan lagi hanya ancaman militer, tetapi juga penetrasi ideologi Islam, ekonomi yang melemahkan nilai-nilai bangsa dan melalui pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan kedaulatan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi contoh dalam bentuk piagam Madinah yang menjadi inspirasi membangun sistem kedaulatan pemerintahan yang islami berdasarkan kesepakatan bersama warga bangsa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam negara berdasarkan kesepakatan perjanjian di piagam Madinah. Rasulullah pemimpin umat untuk tetap menjaga komitmen dalam kebersamaan yang diatur dalam piagam Madinah. Menjaga kedaulatan ini akan menumbuhkan rasa cinta kepada bangsa dan negara. Kecintaan kepada bangsa ini ditunjukkan oleh Nabi pada kota Mekah yang tersusun dalam hadis dari Ibnu Abbas, "Ma atbayaki min baldatin wa abhaqi ilayya walaula anna qaumi akharjuni minki ma sakantu ghaira." Alangkah baiknya engkau sebuah negeri, dan engkau merupakan negeri yang paling aku cintai, seandainya kaumku tidak mengusir dari engkau, niscaya aku tidak tinggalkan negeri selain engkau. Hadis Ibnu Hibban. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk yang ketiga yaitu kesejahteraan. Kesejahteraan adalah sebuah buah dari persatuan dan kedaulatan yang terjaga. Kesejahteraan merupakan cita-cita Al-Quran yang telah ditegaskan dalam surat As-Saba ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lisaba'in bi maskanihim ayah jannati yamin wa siman kulu rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sungguh pada kaum Sabah benar-benar ada suatu tanda kebesaran dan kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu dua bidang kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kami berpesan kepada mereka, makanlah rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan nyaman, sedangkan Tuhanmu Tuhan yang Maha Pengampun. Dalam ayat ini juga disebutkan bahwa dalam membangun kesejahteraan masyarakat tidak hanya dilakukan secara material, tetapi juga secara spiritual. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa mendapatkan kesejahteraan bukan hanya di bumi, namun juga meraih kesejahteraan melalui ampunan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, visi Indonesia Maju dalam HUT RI yang ke-80 ini adalah misli yang sejalan dengan Islam. Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kemajuan bukan hanya diukur dari pembangunan fisik, bukan hanya terbebas dari penjajahan, tetapi kita terbebas dari korupsi, nepotisme, kesewenang-wenangan dan lain hal sebagainya. Namun Indonesia Maju adalah negara rakyatnya beriman, berilmu, bekerja keras, saling membantu dan menjunjung tinggi keadilan. Momentum HUT RI yang ke-80 Republik Indonesia
menjadi pengingat bahwa kemerdekaan adalah amanah yang besar yang harus dijaga melalui persatuan yang kokoh, kedaulatan yang bermartabat, dan kesejahteraan yang merata. Sejalan dengan ajaran Islam, semua elemen bangsa hendaknya terus bekerja sama membangun Indonesia yang kuat, adil dan makmur menuju cita-cita baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, negeri yang baik dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah mengerikannya dan memprihatinkannya di saat Indonesia merdeka ke-80 tahun, banyak sekali dari para pejabat-pejabat kita yang tertangkap korupsi. Mudah-mudahan untuk kedepannya negara kita diberikan pemimpin-pemimpin yang berakhlakul karimah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang bermoral. Dikarenakan di Indonesia ini sudah terlalu banyak orang-orang yang pintar dari segi ilmu pengetahuan, dari segi ilmu pendidikan, tapi mereka tidak mempunyai moral dan akhlakul karimah. Sudah banyak sekali doktor-doktor, sudah banyak sekali insinyur-insinyur dan sarjana-sarjana, tetapi mereka tidak punya akhlak dan moral. Mereka berjuang untuk pendidikan, tapi nyatanya mereka korupsi di dalam pendidikan. Mereka berkonsumsi untuk menjadi Indonesia yang maju. Mereka berteriak-teriak NKRI harga mati, NKRI harga mati, NKRI harga mati, tapi ternyata mereka hanya bisa menyelamatkan dirinya sendiri dan tidak mungkin bisa menyelamatkan bangsa dan negara ini, karena mereka hanya mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan rakyatnya yang kelaparan, yang miskin, hidup di bawah garis kemiskinan. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang amanah, terutama pemimpin-pemimpin yang bermoral dan berakhlakul karimah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa menjadikan contoh dan bisa menjadikan ampunan dan bisa menjadikan jalan untuk kita semua menjadi bangsa dan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.